menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan. Kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja. Saudara Ferdi Sambo, bekas Kadif Propam Polri yang sudah dipecat karena kasus pembunuhan Brigadir Yosua disebut punya kekuatan yang besar. Benarkah bahwa seorang Kadif Propam di institusi Polri itu memang punya power yang sedemikian besar, bahkan tetap dibawa meskipun ia sudah tidak menjadi anggota Polri? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Universitas Bayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki. Apa kabar, Prof? Baik. Prof. Kiki, Sambo ini disebut punya kekuatan besar sampai bisa menggerakkan jenderal untuk lobby-lobby terkait dengan vonis atas kasus yang sedang berlangsung. Kok bisa ya punya kekuatan sedemikian besar? Itu hal yang benar, Prof? Itu info dari mana? Jenderal Kancil kali. Ini Menko Polhukam yang bilang. Mahfud nggak ngerti polisi itu apa gitu. Satu, kalau statementnya Mahfud kan selalu bikin heboh aja. Kalau di militer ada prinsip komando sehingga mungkin bisa dilakukan kalau dia masih militer aktif. Kalau dia sudah pensiun, tidak ada lagi komando karena sumber kekuasaannya itu dari struktur kepangkatan. Sehingga kalau di militer masih ada sisa-sisa semangat korps seperti itu. Kalau di Polri tidak. Nah, kalau di Polri harus dicatat bahwa selama masih aktif, musuhnya polisi dalam tanda petik itu sesama polisi. Mengapa? Satu, tidak ada struktur komando di dalam Polri. Ada prinsip yang disebut prinsip diskresi. Jadi setiap individu polisi itu melekat kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Sehingga kita bilang atasan di polisi itu hanya manajer. Dia bukan komandan. Lalu komandannya polisi itu siapa? Komandannya itu hukum. Okay. Sehingga pada kasus Sambo, ketika dia melanggar hukum, ya dia salah, dia dihukum. Tapi kalau dibilang begini, mungkin karena Sambo ini pernah menjadi Kadif Propam, dia kemudian memegang kartu truf nih, orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran. Jadi khawatir mungkin itu akan bisa dibongkar oleh Ferdi Sambo. Katakanlah itu benar, terus dibuka kayak begitu. Emang orang percaya pada omongannya Sambo? Sampai sekarang aja dia nggak ngaku dia nembak atau tidak, kan gitu. Masa urusan yang lain orang harus percaya? Yang terjadi kalau menurut saya mungkin ada temannya yang pernah hutang budi atau kayak apa, telepon, kasihanlah, tolong dikurangi aja ancaman hukumannya, segala macam kayak gitu. Dan itu bukan gerilya, bukan mafia. Kalau ada mafia, sebut aja namanya, nggak usah Menko Polhukam lah. Kasih aja di Kadif Propam Polri yang sekarang. Pasti disikat juga, karena polisi kan berkepentingan untuk bersih-bersih. Jadi menurut Anda ini hanya soal pertemanan saja, bukan soal ada deal-deal dengan Ferdi Sambo dengan petinggi Polri misalnya? Itu paling jauh hanya segitu. Gerakan ini terstruktur dari atas ke bawah, nggak mungkin? Nggak mungkin. Kenapa? Begitu jadi tetap akan ada polisi-polisi yang saya tidak bilang bersih, tetapi yang berkepentingan untuk menghajar mereka. Jadi kalau Anda bilang apa yang informasi yang didapatkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD salah begitu, Prof. Kiki? Saya nggak tahu dia mendapat informasi atau dia menciptakan informasi. Untuk apa menciptakan informasi Menko Polhukam? Ya nggak tahu, tanya aja apa kepentingan politiknya Menko Polhukam. Ada unsur politik maksudnya Anda mau bilang? Ya nggak tahu saya, itu kan nggak bisa jawab saya kenapa orang yang ngomong Mahfud kok. Oke, Prof. Kiki, kalau dibilang begini,
Sambo ini dari awal kasus dia bisa menggerakkan anggota Polri untuk masuk dalam skenarionya. Dia bahkan sempat mengajukan gugatan kepada Presiden dan juga Kapolri. Kemudian bocornya laporan hasil penyelidikan yang melibatkan petinggi Polri soal illegal mining itu disebut sebagai adalah gerakan-gerakan yang muncul sebenarnya adalah dari Verdi Sambo gitu, menunjukkan kekuatannya. Anda baca hal yang sama? Enggak juga, berlebihan lah kalau saya bilang Sambo wah punya kekuatan kayak gitu. Tapi gini Prof Kiki, banyak yang mempertanyakan bahwa apakah memang jabatan Kadif Propam, polisinya polisi, itu memang sedemikian besar wewenangnya, sedemikian besar powernya. Kemampuan untuk menggunakan kewenangan yang ada atau tersedia itu kan berbeda-beda antara satu jenderal dengan jenderal yang lain. Yang kedua, kewenangan Kadif Propam sebelum ini itu memang tidak sekuat pada saat Sambo, karena ada penyatuan antara kewenangan Paminal yang sifatnya intelijen pra kejadian atau penyelidikan sebelum satu orang bisa dijadikan tersangka di dalam disiplin kepolisian. Nah, itu bergabung dengan proses pada tahap penyidikannya sampai pada membawa ke persidangan. Dalam kasus ini memang terjadi penggunaan kewenangan secara berlebihan pada 3 kewenangan yang menumpuk di satu unit kerja ini. Nah, salah satu yang sedang dievaluasi sekarang adalah untuk memecah kembali, untuk dikembalikan ke Kabah Intelkam lagi. Nah, kalau dikembalikan ke Kabah Intelkam, berarti kewenangan penyelidikannya itu hilang, berkurang. Ini salah satu solusi ya, tapi ini belum matang, belum jadi keputusan, masih dikaji. Tapi fakta bahwa Sambo saat menjabat Kadif Propam memiliki kewenangan begitu besar itu nyata ya. Menggunakan secara berlebihan itu yang lebih tepat. Kalau kewenangannya sendiri sebetulnya ya dari tahun ke tahun sama saja, dan itu kewenangan dia gunakan secara berlebihan justru dari sebelum dia menjadi Kadif Propam, justru pada saat dia jadi Korsahli Kapolri, karena semua penjuru komunikasi ke Kapolri itu kan melalui Korsahli, Korspri, koordinator staf pribadi, Korspri Kapolri. Nah, Sambo kan Korspri sebelum ke Kadif Propam. Dan dibawa hingga menjabat Kadif Propam. Nah, pada saat menjabat Kadif Propam, tambah-tambah lagi kan gitu. Dari kasus Sambo ini, apa pelajaran yang bisa dipetik oleh institusi Polri agar tidak ada next Sambo begitu? Itu tadi saya bilang, bagaimana menciptakan infrastruktur organisasi yang tidak memungkinkan untuk penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaannya. Yang kedua, kultur, roh polisi itu seharusnya melekat pada diri setiap polisi. Nah, ini kan ada demoralisasi mungkin karena jumlahnya terlalu besar, kan sangat besar, 450.000 orang, sehingga penataan reformasi kultural itu belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Catatan terakhir saya adalah bahwa polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakat. Jadi kalau di polisi ada Sambo, di luar polisi, di masyarakat ada banyak 1.000 Sambo dan 1 juta Rambo. Itu harus catat itu. Apa yang Anda mau bilang dengan statement tadi itu? Polisi hanya replika dari masyarakat. Ada kasus seperti Sambo karena di luar kita banyak lihat preman di DPR kayak begitu, preman di pemerintahan kayak begitu, nggak akan habis-habis. Jangan minta polisinya tidak ada Sambo kalau di masyarakat masih banyak Rambo kan gitu. Baik, Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki, Guru Besar Universitas Bayangkara yang juga adalah penasihat ahli Kapolri. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu, Prof. Yuk, sama-sama. Pak Andi, saya langsung saja ke soal isu yang katanya sampai ada lobby-lobby kepada hakim supaya nanti vonisnya bisa lebih rendah. Benarkah itu?
Saudara, gerilya Sambo disebut langsung menuju para hakim untuk bisa mendapatkan vonis yang ringan terkait dengan perkara yang ia hadapi. Benarkah itu? Dan bagaimana juga menjamin bahwa putusan akan diberikan oleh majelis hakim nantinya memenuhi rasa keadilan yang saat ini terus dipertanyakan oleh publik. Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang juga juru bicara Mahkamah Agung, ada Andi Samsan Ngandro. Yang mulia Andi Samsan Ngandro. Apa kabar Pak Andi? Sehat Baik, selalu? kabar baik. Pak Andi, saya langsung saja ke soal isu yang katanya sampai ada lobby-lobby kepada hakim supaya nanti vonisnya bisa lebih rendah. Benarkah itu? Sebenarnya itu kami di Mahkamah Agung itu tidak tahu, ini kami hanya membaca di media ada isu-isu bahwa ada upaya, ada gerakan untuk mencoba melobi, menghubungi majelis hakim untuk mendapatkan suatu putusan yang diinginkan. Nah sebenarnya itu kami tidak tahu, jadi kami hanya baca dari media itu tadi. Terlepas dari ada atau tidaknya ya, isu itu atau gerakan itu, kami percaya bahwa majelis hakim yang menangani perkara yang sementara menanti putusannya yang sedang berjalan ini, ya tentu para hakimnya akan menjaga independensinya. Independensi itu ada yang memaknai kebebasan, ada yang memaknai kemerdekaan hakim, ada yang memaknai kemandirian kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman itu diharapkan pada bahwa kekuasaan kehakiman itu dalam hal ini lembaga peradilan tidak bisa diintervensi ya oleh lembaga atau kekuasaan negara lain. Kalau kita lihat dalam perkara ini jelang putusan ini, setelah tuntutan dibacakan, publik kemudian meluapkan kekecewaannya. Akhirnya ada harapan besar yang digantungkan publik pada putusan hakim nanti. Apakah kemudian kalau Anda melihat itu akan memberi pengaruh besar bagi seorang hakim dalam memberikan vonis nanti, Pak Andi? Ya, saya sebenarnya membatasi diri untuk tidak terlalu menyinggung masalah kasus yang sedang diadili itu ya, untuk menjaga independensi daripada hakim yang menangani. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah kita tahu bersama ini adalah tuntutan dari penuntut umum. Tuntutan penuntut umum ini ya memang suatu syarat yang mampu menangkap ya napas keadilannya masyarakat untuk disampaikan kepada majelis hakim itu dipertimbangkan. Hakim itu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak boleh terpengaruh. Begitu. Dan Anda yakin hakim misalnya dalam kasus Verdi Sambo ini, 3 majelis hakim ini adalah orang-orang yang benar-benar independen, orang-orang yang akan mampu memberikan memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini? Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah memilih hakim-hakim yang memang layak dan memang pantas ya untuk duduk mengadili perkara ini. Jadi tentu hakim-hakim pilihan karena mata publik itu menyorot kepada kasus ini, kasus menarik, dan di sini juga lembaga peradilan tentu diuji. Dari semua yang dilakukan hakim selama persidangan, Anda menilai bahwa 3 majelis hakim ini orang-orang yang tidak akan mudah dipengaruhi, diintervensi, ditekan untuk kepentingan tertentu? Ya, sebagai kedudukan kami, lembaga tertinggi peradilan, ya kami hanya memang memantau. Ya kami berupaya untuk membatasi diri, tidak mempengaruhi. Sebab kalau kami komentari, kami ini nanti terpengaruh. Nah, bagaimana harusnya meyakinkan bahwa apapun keputusan hakim nanti itu harus dihormati, itu sudah menggunakan pertimbangan yang matang sesuai dengan logika hukum? Lembaga peradilan ya itu memang bertingkat ya. Dan kita bukan hanya bahwa perkara ini baru diadili oleh Lembaga Peradilan Indonesia. Sudah banyak perkara yang menarik perhatian juga diadili oleh. Jadi kita tidak perlu seolah-olah ada suatu rasa kekhawatiran. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini Anda tidak pernah mendengar ada lobby-lobby yang sampai kepada para hakim. Itu kami tidak mendengarkan kami tidak pernah mendengar itu. Kami hanya tahu
membaca di media kok ada upaya-upaya untuk melobi, tapi kita tidak gentar begitu bahwa itu ya seringkali ada isu-isu begitu, ada upaya-upaya orang yang berkepentingan ya seringkali, tapi terlepas ada atau tidaknya itu kami percaya bahwa majelis hakim yang akan menangani perkara ini ya tentu akan menjaga independensinya dan mudah-mudahan akan menjatuhkan putusan memenuhi harapan masyarakat. Majelis hakim akan dinanti oleh begitu banyak mata masyarakat Indonesia saat memutus nanti apa vonis yang diberikan kepada Sambo CS dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Ngandro yang juga juru bicara Mahkamah Agung. Terima kasih sudah berbagi informasi di Nilo. Sehat selalu Pak Andi. Terima kasih Mbak. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan. Kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Hasil tuntutan jaksa penuntut umum terhadap 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua munculkan pro dan kontra. Semakin berpolemik, kala Menko Polhukam Mahfud MD beri pernyataan mengejutkan ada gerakan bawah tanah pengaruhi putusan hukuman Verdi Sambo. Ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Atas isu ini, penasihat hukum Verdi Sambo bereaksi. Nah, kalau saat ini sendiri kan Pak Sambo ada di dalam tahanan. Sudah diberhentikan dari kepolisian. Tidak punya status lagi sebagai polisi. Saya nggak tahu lagi bagaimana caranya menjelaskan. Artinya begini, kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja. Langsung saja disebut secara detail. Apalagi yang dikhawatirkan. Dugaan lobi-lobi berembus tatkala perbedaan tuntutan jaksa pada Richard Eliezer dan Putri Chandrawati begitu nyata. Ada disparitas penuntutan antara pelaku penyertaan yang lainnya. Ada yang seumur hidup, ada yang 8 tahun 2 orang, dan yang lain ternyata justice kolaborator justru malah dituntut 12 tahun penjara. Nah inilah kan publik sendiri yang memberikan penilaian apakah ada sisi keadilan dari rekuisitor yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyebut status justice kolaborator yang disandang Richard Eliezer seperti dikesampingkan. Ya kemudian juga diklaim oleh Pak Jampidum karena sudah mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK. Makanya jadi 12 tahun gitu. Makanya 12 tahun. Tapi kenapa kalau itu diterima rekomendasi LPSK itu, tetapi kok penerapannya tidak sesuai dengan undang-undang? Berkaca pada sejumlah kasus besar yang melibatkan justice kolaborator di masa lalu, seberapa kuat status justice kolaborator? Mantan politikus PDI Perjuangan Agus Condro Prayitno mengungkap adanya aliran dana usai pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Selain mengaku kepada KPK telah menerima cek pelawat seni, Agus juga mengungkap rekan-rekannya di Komisi Keuangan dan Perbankan yang turut menerima aliran dana.
Agus tak melakukan perlawanan dalam nota pembelaannya demi menunjukkan konsistensi sebagai justice kolaborator. Agus dituntut 1 tahun 6 bulan dan divonis 1 tahun 3 bulan. Sementara itu, Vincentius Amin Sutanto terjerat kasus penggelapan pajak dan pencucian uang PT Asian Agri pada 2010. LPSK menerima permohonan perlindungan terhadap Vincentius. Selama proses penyidikan, Vincentius ungkap 14 kasus penggelapan pajak. Ia divonis penjara 11 tahun. Setelah 7 tahun mendekam, ia divonis bebas bersyarat. Ada pula Mindo Rosalina Manulang yang menjadi justice kolaborator dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang. Kala itu, Rosalina sempat mendapat ancaman pembunuhan saat berada di rutan Pondok Bambu dan memilih untuk meminta perlindungan KPK dan LPSK. Berstatus sebagai justice kolaborator, dari hasil keterangannya, sejumlah politisi Partai Demokrat terseret menjadi tersangka. Mindo Rosalina divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendekati akhir. Jaminan independensi hakim dinanti. Kalau kita lihat sebagai indikasi-indikasi di persidangan ya, hakim masih tetap memegang otoritas gitu ya. Masih terlihat hakim menjalankan persidangan secara berimbang, kemudian memberikan kesempatan pada kedua belah pihak secara adil begitu ya. Jadi kalau dari indikasi itu sebenarnya tampak depannya, ya saya kira gerakan-gerakan tadi yang disebut Pak Mahfud sebagai gerakan bawah tanah itu belum mengganggu hakim. Semoga majelis hakim bisa menghasilkan putusan berkualitas, bermanfaat, dan memberi rasa keadilan bagi semua. Seorang penegak hukum yang justru melanggar hukum bisa jadi ancaman bagi marwah Polri. Polri, penegak hukum paling dekat dengan masyarakat, di mana harapan mendapat perlindungan digantungkan. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran dan momen meraih kepercayaan publik kembali. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.